Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faris Abdul Makarim, mahasiswa baru IPB University Fakultas Ekonomi dan Manajemen, jurusan Ekonomi Pembangunan dengan NIM H14001221041. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian semuanya terkait bagaimana cara saya mencerminkan setiap poin pada Pancasila sebagai ideologi negara. Contoh yang akan saya ambil sangatlah simpel sekali, yaitu penerapan semua sila Pancasila ini ketika saya sedang bermain game PUBG Mobile bersama teman-teman. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke poin pertama Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini tentu berkaitan dengan keimanan kita terhadap agama yang kita anut. Saya beragama Islam. Salah satu perintah dalam agama saya adalah melaksanakan sholat fardu 5 waktu ketika sudah masuk waktu sholat masing-masing. Ketika bermain PUBG, tak jarang orang-orang kebablasan sampai mengabaikan azan yang menandakan masuknya waktu sholat. Dalam penerapan sila pertama ini, saya bersama teman-teman selalu berusaha untuk tidak lupa melaksanakan sholat ini, seasik apapun permainan kita. Kita biasanya break 10-15 menit untuk melaksanakan sholat, jadi seimbang nih, kepentingan akhirat kita perhatikan dan keasikan duniawi juga tetap kita nikmati. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab. Dua poin penting yang dibalut dengan satu kain utama, yaitu kemanusiaan. Adil berarti menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, mengambil memang haknya dan menghargai hak orang lain. Di dalam PUBG ada yang namanya flare gun, pistol merah yang dapat menembakkan suar untuk memanggil kotak besar berisi berbagai macam persediaan penting dan berharga. Flare gun ini terletak secara acak di rumah-rumah yang ada di pulau tempat kita bermain. Di squad kami, siapapun yang menemukan flare gun itu berhak atas segala persediaan yang muncul. Kalau yang menemukan flare gun ini tidak mau mengambil satu atau seluruh persediaan tadi, barulah kita bagi-bagi sesuai karakteristik masing-masing. Proses bagi-bagi barang persediaan ini pun kita lakukan secara beradab, dengan tutur kata yang baik dan hati yang ikhlas. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Menyadari secara sepenuhnya bahwa setiap warga negara Indonesia adalah bagian dari Indonesia, terlepas dari perbedaan-perbedaan yang ada. Tim kami sendiri berisi berbagai macam orang Indonesia yang berasal dari daerah berbeda-beda. Ada Faris Akbar dari Aceh, Ijaz dari Karanganyar, Devina dan Arsya dari Solo, Rois dari Jogja, Farhan dari Jakarta, dan saya sendiri dari Bangka. Agama kita pun berbeda, ada yang Islam, ada juga yang Kristen. Namun, semua itu tidak menjadi hambatan sama sekali bagi kita, sama sekali tidak. Justru, perbedaan-perbedaan ini menjadikan kita saling mengisi dan melengkapi satu sama lain. Kemudian kita masuk ke sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah, mendiskusikan suatu isu dengan kepala dingin antar sesama pihak yang terlibat dan hasilnya diterima dengan rasa lapang dada. Musyawarah hampir selalu kami lakukan, baik di dalam maupun di luar permainan. Di dalam permainan, kita selalu bermusyawarah ketika kita bertemu dengan musuh. Haruskah kami lawan atau lebih baik kami pergi? Kalaupun mau melawan, strategi seperti apa yang mau digunakan? Siapa yang mau jauh lewat kiri? Siapa yang berjaga di belakang menggunakan sniper? Semuanya kita rembukan dan hasilnya langsung kita eksekusikan secara real time. Di luar permainan, kita juga sering musyawarah ketika salah satu sedang ada masalah yang dihadapi. Kita diskusikan solusi terbaik yang bisa diambil. Contoh kecilnya ya misalkan teman saya Devina tadi didekati oleh seorang laki-laki. Dia ceritakan bagaimana metode pendekatannya, sikapnya selama ini seperti apa, lalu kita bahas bersama, baiknya dilanjutkan atau tidak. Kalaupun dilanjutkan, baiknya dengan proses yang seperti apa. Begitu. Sekarang kita masuk ke poin yang terakhir, sila yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mirip-mirip dengan sila kedua, tapi ini keadilannya di bidang sosial dan lingkupnya seluruh rakyat Indonesia. Tentu di kehidupan sehari-hari, kita tidak dapat langsung melakukan suatu bentuk keadilan sosial yang seperti ini untuk 275 juta penduduk Indonesia. Akan tetapi, kita bisa menerapkannya di lingkup yang lebih kecil. Khusus untuk sila ini, saya tidak berikan contoh di dalam permainan PUBG, karena lingkup permainan PUBG ini terlalu sempit. Namun, saya akan ambil tindakan yang pernah saya lakukan bersama teman-teman, termasuk yang ikut bermain PUBG bersama saya tadi. Jadi semasa SMA, saya dan beberapa teman termasuk Aceh dan Ijaz yang tadi sempat saya sebutkan pernah mengorganisir penggalangan dana di SMA saya untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan di luar sana. Bekerja sama dengan komunitas sosial di Jawa Tengah bernama GIRAS, yang merupakan akronim dari berbagi beras. Penggalangan dana kita adakan rutin sebulan sekali.
Dan sekarang karena kami sudah lulus, kepengurusannya pun kami percayakan kepada adik-adik kelas yang bersedia. Tak terasa, ternyata kelima-lima sila Pancasila sudah kita bahas. Dengan berakhirnya penjelasan sila kelima tadi, maka berakhir pula perjumpaan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya harap video ini dapat memberi manfaat bagi diri saya pribadi maupun bagi para penonton sekalian. Pesan saya, mari kita terus pegang secara teguh Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita Indonesia, kita Pancasila. Sampai jumpa.